Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Huda dengan NIM 230002007. Izin mempresentasikan hasil review buku yang berjudul Proses Manajemen Tingkat Satuan Pendidikan. Nah, di sini saya mengambil buku karya Ali Imron MPD. Nah, di sini ada tahun terbitnya yaitu 2013. Jumlah babnya itu ada 6 bab. Dan penerbitnya itu PT Bumi Aksara, penulisnya Ali Imron, dan bidang kajiannya manajemen pendidikan. Selanjutnya itu ada pokok bahasan buku, yang dimana di sini saya akan menjelaskan bab satu itu konsep dasar manajemen tingkat satuan pendidikan. Yang kedua itu ada historika perkembangan manajemen tingkat satuan pendidikan. Yang bab tiga itu ada perencanaan tingkat satuan pendidikan. Yang keempat itu ada pengorganisasian tingkat satuan pendidikan. Yang kelima itu ada kepemimpinan tingkat satuan pendidikan. Yang terakhir itu pengawasan tingkat satuan pendidikan. Nah, di sini bab pertama itu tentang pengertian manajemen tingkat satuan pendidikan. Nah, di sini adalah manajemen tingkat satuan pendidikan itu suatu proses mengelola seluruh sumber daya lembaga pendidikan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Yang di mana itu maksudnya sumber daya ini tersebut memiliki tenaga pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, sarana dan prasarana, keuangan, kurikulum, serta hubungan dengan masyarakat. Tanpa manajemen yang baik, berbagai sumber daya tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga tujuan pendidikan sudah tercapai. Dan juga yang B itu ada organisasi manajemen pendidikan di mana eh, memiliki peran sangat penting karena lembaga pendidikan ini merupakan organisasi yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Nah, maksudnya di sini di dalam sekolah itu terdapat banyak unsur yang saling berkaitan. Contohnya itu seperti kepala sekolah, guru, siswa, staf administrasi, komite sekolah, orang tua dan masyarakat. Yang C itu ada model manajemen dalam pendidikan. Maksudnya itu di mana setiap model ini memiliki karakteristik dan keunggulan masing-masing. Contohnya pemilihan model manajemen harus disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, budaya, organisasi. Yang D itu ada prinsip-prinsip manajemen, yaitu merupakan dasar atau pedoman yang digunakan dalam mengelola lembaga pendidikan secara profesional. Yang dalam mana dalam buku ini juga menjelaskan bahwa prinsip manajemen seperti efisiensi, efektivitas, serta koordinasi, tanggung jawab, dan profesionalisme menjadi landasan dalam penyelenggaraan pendidikan. Dan juga selain itu perkembangan teori manajemen juga memberikan kontribusi terhadap munculnya berbagai pendekatan baru yang lebih modern dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dan juga di sini juga menjelaskan perkembangan teori manajemen. Contohnya terus berkembangnya seiring perubahan, kebutuhan organisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya itu ada isu-isu manajemen pendidikan. Yang di mana berbagai isu aktual yang berkembang dalam konteks manajemen lembaga pendidikan modern. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan bab 2 historika, perkembangan manajemen tingkat satuan pendidikan. Dan di mana dalam buku ini juga menjelaskan perkembangan manajemen tingkat satuan pendidikan di Indonesia mengalami perjalanan panjang seiring dengan dinamika kebijakan pendidikan nasional dari masa ke masa. Yang pertama itu ada era pra-kemerdekaan, yang di mana maksudnya ini manajemen pendidikan dikendalikan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan sistem sentralistis yang ketat. Nah, di sini itu perkembangan manajemen pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari perubahan kebijakan pendidikan nasional yang terjadi dari masa ke masa. Nah, pada pra-kemerdekaan ini, sistem pendidikan berada di bawah kendali pemerintah kolonial Belanda yang menerapkan sistem sentralisasi. Kebijakan pendidikan ditentukan oleh pemerintah kolonial dan lebih bertujuan memenuhi kepentingan penjajah dibandingkan kebutuhan masyarakat Indonesia. Yang kedua itu ada era awal kemerdekaan, yang dimana pendidikan mulai dikelola secara nasional meskipun masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Maksudnya itu setelah Indonesia merdeka itu, pemerintah mulai membangun sistem pendidikan nasional yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan. Namun pada masa awal kemerdekaan masih banyak kendala yang dihadapi seperti keterbatasan tenaga pendidik, fasilitas pendidikan, dan sumber pembiayaan. Meski demikian, pemerintah terus berupaya memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
Yang ketiga itu ada era Orde Baru, yang di mana manajemen pendidikan bersifat sentralistis dengan kontrol pemerintah pusat yang dominan di seluruh jenjang pendidikan. Yang di mana masa Orde Baru ini sistem pendidikan kembali dikelola secara sentralistik. Hampir seluruh kebijakan pendidikan ditentukan oleh pemerintah pusat, mulai dari kurikulum, pengelolaan keuangan, hingga pengangkatan tenaga kependidikan. Selanjutnya itu ada era reformasi dan otonomi, yang dimana desentralisasi pendidikan mulai diterapkan memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dan satuan pendidikan. Maksudnya di sini itu terjadi perubahan besar melalui penerapan otonomi daerah. Kewenangan pengelolaan pendidikan sebagian dialihkan kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Dan juga perubahan ini melahirkan konsep manajemen berbasis sekolah atau MBS, yaitu pemberian otonomi yang lebih luas kepada sekolah untuk mengolah sumber daya dan program pendidikan sesuai kebutuhan lokal. Sistem ini diharapkan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat serta mendorong peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Selanjutnya itu ada era manajemen berbasis sekolah, yang di mana sekolah diberi otonomi lebih luas untuk mengolah sumber daya dan mengembangkan program pendidikan secara mandiri. Selanjutnya itu ada perencanaan tingkat satuan pendidikan. Perencanaan merupakan langkah awal dan paling penting dalam manajemen pendidikan, proses menetapkan tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pertama itu pas ada yang A itu pengertian perencanaan, yang dimana proses penetapan tujuan dan cara pencapaian secara sistematis dan terukur dalam satuan pendidikan. Yang kedua itu ada jenis-jenis perencanaan, meliputi perencanaan jangka pendek, menengah, panjang, sesuai kebutuhan satuan pendidikan. Yang C itu prinsip perencanaan. Perencanaan yang baik harus realistis, terukur, fleksibel, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Yang D itu langkah-langkah perencanaan, yang dimana dimulai dari analisis kebutuhan, penetapan tujuan, pengembangan program, hingga evaluasi rencana. Yang E itu ada perencanaan strategis, perencanaan jangka panjang yang berorientasi pada visi dan misi satuan pendidikan secara menyeluruh. Yang terakhir itu ada hambatan perencanaan, keterbatasan sumber daya, kurangnya data akurat, dan resistensi perubahan menjadi hambatan umum. Selanjutnya itu ada di bab 4, pengorganisasian tingkat satuan pendidikan. Di sini pengorganisasian adalah proses penyusunan, struktur organisasi, dan pembagian tugas yang jelas agar seluruh komponen satuan pendidikan dapat bekerja secara terkoordinasi dan efisien. Yang A itu pengertian pengorganisasian, proses membagi pekerjaan, mengelompokkan tugas, dan menetapkan wewenang serta tanggung jawab. Yang B itu tujuan pengorganisasian, mewujudkan koordinasi yang efektif antara seluruh unit dan personil dalam satuan pendidikan. Yang C itu prinsip pengorganisasian, yang dimana kesatuan komando, rentang kendali, pembagian kerja, dan koordinasi menjadi prinsip utama. Yang D itu struktur organisasi sekolah, menggambarkan hubungan formal antar posisi jabatan dan alur tanggung jawab dalam satuan pendidikan. Yang E itu job description, uraian tugas tanggung jawab setiap personil disusun secara jelas dan tertulis. Yang F itu koordinasi dan komunikasi, yang dimana mekanisme penyerasan kegiatan antar bagian agar tujuan satuan pendidikan tercapai optimal. Selanjutnya itu bab 5 tentang kepemimpinan tingkat satuan pendidikan. Yang A itu ada pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin adalah seorang yang mampu mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain bekerja sama mencapai tujuan. Sedangkan pendekatan kepemimpinan terdapat berbagai pendekatan sifat perilaku situasional untuk memahami kepemimpinan yang efektif. Yang C itu fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan memiliki fungsi penting memotivasi, mengarahkan, dan memberdayakan seluruh warga sekolah. Yang KD itu gaya kepemimpinan, pola perilaku pemimpin dalam mengaruhi bawahan, meliputi gaya otoriter dan demokratis, dan laissez-faire. Yang terakhir itu kepemimpinan pendidikan, kemampuan mengelola, mengarahkan seluruh komponen pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai secara optimal. Dan juga kepemimpinan efektif akan meningkatkan motivasi kerja guru, memperkuat kerja antar warga sekolah, serta mendorong terciptanya inovasi dalam proses pembelajaran.
Dan karena itu, kualitas pimpinan kepala sekolah menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan sekolah dalam mencapai visi dan misinya. Selanjutnya itu adalah bab terakhir, pengawasan tingkat satuan pendidikan. Pengawasan proses pemantauan evaluasi dan pengendalian seluruh kegiatan satuan pendidikan untuk memastikan pelaksanaan program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang A itu pengertian pengawasan, yang dimana fungsi manajemen yang memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana standar yang ditetapkan. Yang B itu tujuan pengawasan, mencegah penyimpangan, menemukan masalah lebih dini, dan meningkatkan kinerja satuan pendidikan. Yang C itu prinsip pengawasan, objektif, sistematis, berkelanjutan, dan berorientasi pada perbaikan mutu pendidikan. Yang D itu jenis-jenis pengawasan, meliputi pengawasan internal, eksternal, preventif, represif, dan pengawasan berbasis kinerja. Yang E itu teknik pengawasan observasi, kunjungan kelas, analisis dokumen, dan supervisi klinis merupakan teknik yang umum digunakan. Yang terakhir itu adalah tindak lanjut pengawasan, yang hasil pengawasan harus ditindaklanjuti dengan berbagai program perbaikan dan pembinaan yang konkret dan terukur. Nah, di sini juga hasil pengawasan harus ditindaklanjuti melalui program. Nah, jika ditemukan kelemahan dan pelaksanaan program, maka sekolah perlu menyusun langkah-langkah perbaikan yang terukur. Dengan demikian, pengawasan ini menjadi alat penting dalam menjamin mutu pendidikan dan keberhasilan pencapaian tujuan sekolah. Nah, yang dapat disimpulkan dalam buku ini bahwa buku Proses Manajemen Tingkat Satuan Pendidikan karya Ali Imron MPD menegaskan bahwa mutu lembaga pendidikan ditentukan oleh kemampuan mengolah seluruh komponen secara profesional. Keenam bab buku ini mulai dari konsep dasar, historika, perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, hingga pengawasan membentuk satu kesatuan proses manajemen yang sering berkaitan dan menopang satu sama lain. Dan juga manajemen yang baik adalah kunci agar satuan pendidikan mampu menghasilkan layanan pendidikan bermutu dan mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Mungkin sekian penyampaian hasil review buku dari saya. Saya Atika Miftahul Huda. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.